Bismillahirrahmanirrahim. Mohon simak video ini karena video ini penting tentang pengenalan tentang apa itu henti jantung mendadak. Kenapa ini penting? Karena banyak kisah ataupun banyak cerita para pesohor, para artis juga terkena kasus henti jantung mendadak. Baru-baru ini yang belum lama yang terkenal yaitu Om Didi Kempot yang meninggal mendadak di rumah sakit. Ternyata di diagnosis awal di rumah sakit adalah henti jantung mendadak. Apa itu henti jantung mendadak? Bedanya serangan jantung apa? Itu akan kita bahas pada video kali ini. Pertama, sebelumnya jantung manusia terletak di sebelah kiri. Kemudian jantung manusia mempunyai fungsi untuk berdetak, dan itu yang membuat kita manusia salah satunya bisa hidup karena jantung yang terus berdetak secara sendirinya atau secara otomatis. Nah, jantung dalam berdetak ini mempunyai ritme. Gangguan ritme bisa dilihat video kami sebelumnya, namanya aritmia. Dan jantung yang tidak berdetak berhenti, ini yang dinamakan henti jantung mendadak. Dan ini menyebabkan pasien ataupun orang manusia pasti kolaps ataupun pasti jatuh ataupun sakit. Jadi beda dengan serangan jantung. Serangan jantung itu disebut serangan jantung karena ada penyumbatan arteri progresif. Jadi jantung manusia membutuhkan makanan itu disuplai oleh namanya arteri. Arteri ini mengalami sumbatan atau sumbatan arteri jantung, penyakit jantung koroner. Dan serangan jantungnya lebih panjang. Jadi durasi serangan jantung itu lebih panjang. Jadi serangan jantung dia akan lebih panjang, ada nyerinya, ada sakitnya, ada sesaknya dulu. Tetapi kalau henti jantung mendadak akan kita bahas. Jadi serangan jantung ini hubungannya sama arteri dan durasinya panjang dan mempunyai golden period. Jadi ada waktu untuk menyelamatkannya. Nah, tentang HJM atau henti jantung mendadak ini dikenal dengan nama cardiac arrest. Arrest istilah, jadi jantung yang berhenti mendadak secara tiba-tiba. Sehingga kenapa berhenti tiba-tiba akan menyebabkan bahaya, karena ketika berhenti tiba-tiba maka darah ke organ-organ vital tertentu terhenti. Contohnya ke otak untuk kesadaran terhenti, untuk paru-paru pernafasan, dan untuk ginjal dan lain-lain. Dan itu akan terhenti mendadak. Maka akan bisa bersifat sangat fatal. Nah, penyebabnya apa? Henti jantung mendadak ini yang paling banyak. Nomor 1, fibrilasi ventrikel. Jadi jantung denyutnya tidak wajar atau ritmenya tidak wajar di atas kecepatan normal. Kecepatan normal 80 sampai 100, bisa dilihat video sebelumnya tentang aritmia jantung, dan ini denyutnya sangat kencang dan tidak wajar, tidak berirama. Kemudian luka di jaringan jantung, jadi ada suatu fibrosis atau luka lama, ada suatu infak yang lama. Kemudian penebalan otot jantung, kardiomiopati. Kemudian ada kelainan pembuluh darah, salah satunya jantung koroner, penyakit arteri koroner, penyakit jantung yang lain, bisa penyakit katup atau penyakit yang lain. Jadi penyebab HCM itu sangat banyak, tidak bisa dilakukan satu penyakit aja, tetapi bisa macam-macam, dan ini perlu pemeriksaan. Tapi intinya hal-hal ini menyebabkan henti jantung secara mendadak. Kemudian kalau muncul suatu gejala yang mencurigakan, perlu langsung periksa ke dokter. Gejala apa itu? Pusing, sering nyeri dada. Ingat klunya, nyeri dada, sering pusing, kemudian jantung berdebar-debar. Ini hubungannya dengan aritmia jantung, gangguan irama jantung. Bisa dilihat video sebelumnya. Kemudian detak jantung tidak teratur. Jadi jantung kadang kencang, kadang lambat, yang tidak teratur. Ini perlu diperhatikan. Kemudian sesak nafas, kemudian pingsan atau hampir pingsan. Ini dinamakan seperti pingsan. Jadi mendadak tiba-tiba mengalami kolaps jantung, pingsan. Kemudian sesak nafas, ini perlu berhati-hati, langsung ke dokter. Jadi dilakukan pemeriksaan, tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang sembarangan, tapi perlu dilakukan pemeriksaan dengan cepat. Tetapi ketika terjadi henti jantung mendadak, apa yang dilakukan? Lakukan CPR, kardiopulmonari resusitasi. Nanti bisa dilihat video kami, pembelajaran kami tentang kardiopulmonari resusitasi. Ini penting untuk diketahui baik orang awam maupun medis apalagi orang awam juga tahu. Kemudian lakukan defibrilasi, jadi kejut jantung. Ini bisa dilakukan, memerlukan alat, dan segera bawa ke rumah sakit. Dan kita harus membiasakan gaya hidup untuk mencegah HCM, yaitu hindari merokok, tidak konsumsi alkohol, pola makan bergizi dan seimbang, olahraga rutin 30 menit sehari. Jadi merokok, tidak konsumsi alkohol, pola makan bergizi seimbang, rutin olahraga 30 menit sehari. Dan ini penting karena kita mungkin merasa bahwa kita merokok untuk diri sendiri, konsumsi alkohol tidak diri sendiri. Tapi ingat bahwa ada keluarga yang mungkin bergantung dengan kita ataupun berhubungan dengan kita, maka kita harus berusaha untuk menjaga kesehatan, harus sebagai langkah salah satunya untuk menjaga
keluarga juga dan memberikan contoh yang baik terhadap anak-anak. Dan ini merupakan usaha yang perlu kita lakukan, kita usahakan agar senantiasa sehat. Amin. Terima kasih.